Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Arnanda Reynaldi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal uji kompetensi keahlian TKJ tahun pelajaran 2023 yang mana kita ambil paket 2. Dan di sini untuk paket 2-nya fokus pada konfigurasi VLAN dan juga routingnya. Nah, dari soal di sini, dari daftar peralatan kita membutuhkan WiFi router board yang mana nantinya spesifikasinya harus ada WiFi-nya. Kemudian untuk router board kedua itu tidak harus ada WiFi-nya, yang mana tetap serinya minimal setara. Oke, langsung saja untuk konfigurasi pada mikrotik pertama, yang mana di sini untuk topologi yang nantinya akan kita selesaikan sesuai soal yaitu seperti ini. Mikrotik 1 sebagai WiFi router board, kemudian nanti dihubungkan ke mikrotik 2 yang difungsikan sebagai switch. Kemudian nanti ada WLAN 1 dari mikrotik 1 bisa dipakai untuk hotspot dan diterima oleh klien smartphone. Dan juga di mikrotik 2-nya ada jaringan VLAN 1 siswa dan VLAN 2 guru yang bisa diuji coba menggunakan klien dari laptop maupun komputer. Untuk konfigurasi pertama, kita fokus pada mikrotik pertama dulu, yang mana nantinya kita hubungkan internet masuk ke Ether 1 pada mikrotik pertama. Kemudian kita bisa mengkonfigurasi mikrotik tersebut dengan memasukkan kabel dari komputer masuk ke Ether 4 atau bahkan Ether 3. Sebagai contoh di sini saya masukkan ke Ether 4-nya. Nah, kita coba langsung koneksikan saja. Oke, di sini kita konfigurasi terlebih dahulu VLAN pada Ether 2-nya. Nah, kita langsung bahas saja. Di sini sudah saya siapkan untuk tutorialnya. Yang pertama, pastikan nanti di reset dulu mikrotik yang nantinya akan kita pakai. Beri identitas untuk mikrotiknya. Sebagai contoh, di sini saya beri identitas sesuai dengan soal. Jika sudah, klik OK. Kemudian kita masuk ke konfigurasi penambahan VLAN pada Ether 2-nya. Masuk ke interface, pilih VLAN, tambahkan di sini VLAN 1 namanya adalah siswa, yang mana masuk VLAN ID-nya 10, interface-nya Ether 2. Tambahkan juga untuk VLAN keduanya yaitu guru, VLAN ID-nya 20, dan masuk ke interface Ether 2. Ini ya, sudah sesuai. Langkah selanjutnya kita aktifkan wireless, yang mana ada di menu interface list. Masuk ke tab menu interface, kita aktifkan WLAN 1-nya. Langkah selanjutnya, nah pada praktikum di sini saya menggunakan ISP-nya adalah di sini 172.16.21.1, perfect-nya 30. Untuk DNS-nya saya pakai DNS Google. Kita tambahkan dulu untuk IP address Ether 1. Masuk ke IP address, tambahkan. Karena di sini ISP-nya 21.1, sini isinya 172.16.21.2, perfect-nya 30. Arahkan ke Ether 1. Selanjutnya kita buat sekalian saja untuk IP address VLAN 1 siswanya. Arahkan ke VLAN 1.
IP-nya 192.168.40.1 perfect 24. Apply, oke. Tambahkan juga untuk VLAN 2-nya 192.168.60.1 perfectnya 24. Apply, oke. Dan yang keempat, kita tambahkan untuk IP WLAN satunya yang mana dipakai untuk hotspot nantinya. 20.1 perfectnya 24. Oke, jika sudah selesai menambahkan IP, nantinya listnya menjadi seperti ini. Dan jangan lupa untuk kabel ISP-nya ditancapkan, dipastikan masuk ke Ether 1 di mikrotik pertamanya. Langkah selanjutnya, ini sudah selesai. Kita setting DNS-nya dulu, IP, DNS, masukkan server name-nya 8888, untuk alternatif DNS-nya 8844. Allow remote request. Selanjutnya kita setting untuk firewall NAT. Klik IP, firewall, kita tambahkan untuk NAT-nya. Untuk chain-nya SRC NAT. Out interface-nya kita arahkan ke Ether 1. Action-nya masquerade. Apply. Oke. Kemudian kita lanjut setting root-nya. Klik IP, kemudian root, tambahkan untuk root-nya, isikan gateway yang mana IP dari ISP kita 172.16.21.1, dan nanti pastikan Ether 1 sudah reachable. Oke, kita cek dulu konektivitasnya dari mikrotik kita ke internet, apakah sudah terkoneksi dengan baik apa belum. Nah, oke, di sini sudah berhasil connect. Langkah selanjutnya, kalau mikrotik kita sudah connect, kita harus setting DHCP server untuk VLAN 1, untuk VLAN 2, dan juga untuk WLAN 1 yang mana nanti dipakai untuk hotspotnya. Dan perlu diperhatikan untuk DHCP poolnya di situ diarahkan untuk dimulai dari angka 10 sampai 50. Entah itu VLAN 1, VLAN 2 maupun WLAN 1 sebagai hotspotnya nanti. Kita tambahkan saja DHCP servernya, IP DHCP server, klik DHCP setup, arahkan ke VLAN 1, next, next, next. Di sini kita ganti menjadi 50, kemudian di sini ganti menjadi 10, next, next. Oke, tambahkan juga untuk VLAN 2, ganti 50, 10, dan yang terakhir untuk DHCP server WLAN 1, 50, dan juga di sini 10. Oke, DHCP server sudah kita tambahkan. Langkah selanjutnya, kita suruh untuk menyeting wireless. Klik menu wireless, kita buat terlebih dahulu security profile-nya. Klik menu security profile, klik add. Nah, di sini untuk security profile-nya kita pakai untuk password WiFi. Misalkan kita kasih saja namanya password.
Modenya kita ganti Dynamic Key. Authentication tipenya WPA2PSK. Dan juga untuk WPA2 Pre-Share Key-nya sesuai dari soal, kita masukkan password 12345678. Oke, ini sudah diisikan. Klik apply, kemudian oke. Langkah selanjutnya kita setting untuk wireless modenya, yang mana kita pilih AP Bridge. Klik menu WiFi interface, double klik WLAN satunya, masuk ke tab wireless. Modenya kita ganti AP Bridge. Kemudian bandnya misalkan kita ganti. Kemudian untuk SSID kita sesuaikan dengan soalnya. UKK Arnanda Renaldi, kemudian nomor urutnya 01. Jangan lupa untuk security profile-nya kita arahkan ke password yang tadi sudah kita buat. Kalau sudah, klik OK. Nah, langkah selanjutnya setelah ini kita buat hotspot. Nah, hotspotnya kita masuk ke menu IP, kemudian hotspot. Nah, pada tab menu server kita klik hotspot setup. Arahkan ke WLAN 1. Klik next. Di sini jangan lupa kita pastikan untuk address poolnya dari 10 sampai 50. Kemudian klik next lagi. Nah, untuk DNS name-nya dari soal disuruh isikan portal smk.sch.id. Kita isikan di sini. Jika sudah, klik next, oke. Hotspotnya sudah berhasil kita buat. Langkah selanjutnya kita buat user profile untuk hotspotnya. Klik user profile, tambahkan sesuai dengan yang ada pada soal, yang mana namanya di sini kepala sekolah. Kemudian misalkan kita edit saja share usernya supaya bisa dipakai oleh beberapa orang, kita isikan saja 2. Rate limitnya dari soal di situ suruh mengisikan 512. Kita isikan dulu di situ. Kalau sudah, klik apply, oke. Lakukan hal yang sama untuk user profile guru. Di sini share usernya misalkan saya isi 5. Limitnya di situ 256 KB. Klik apply, oke. Dan yang terakhir kita buat namanya siswa. Share-nya 10 misalkan. Untuk rate limitnya 128K. Kita isikan. Nah, di sini sudah selesai untuk user profile-nya. Langkah selanjutnya kita suruh membuat akun user hotspot, yang mana usernya kepala sekolah dengan passwordnya 123, guru 456, dan siswanya 789. Klik ke tab user. Kita tambahkan untuk user hotspotnya. Servernya arahkan hotspot 1, namanya di sini kepala sekolah. Passwordnya 123, arahkan profilnya ke kepala sekolah. Oke, tambahkan untuk guru. Hotspot 1, guru, passwordnya 456, profilnya guru. Apply, oke. Dan satu lagi untuk siswa. Passwordnya 789, profilnya siswa. Klik apply, kemudian oke. Nah,
Nah, di sini sudah selesai, kita tinggal fokus ke merubah tampilan halaman login hotspot, yang mana di situ dipastikan suruh ada tulisan selamat datang di hotspot SMK masing-masing. Nah, sebelum kita ganti tampilan login hotspotnya, pastikan terlebih dahulu pada hotspot menunya, pada server profilnya, di situ untuk DNS name-nya portal smk.schid mengarah ke HTML direktorinya hotspot. Jika sudah, kita lanjut ke pengeditannya, yaitu kita klik menu file, kita cari hotspot/login.html. Ini ya. Nah, file ini kita ambil, klik kanan, download. Misalkan kita arahkan di mana saja terserah. Kita masukkan saja ke desktop supaya mudah. Oke, di sini sudah saya download. Ini saya coba edit pakai Notepad++, yang mana tadi disuruh untuk merubah tulisannya. Oke, kita cari. Nah, di sini. Oh, ini ternyata sudah dirubah. Yang mana di sini biasanya tulisannya please login gitu ya. Nah, di sini kita rubah. Yang mana tulisannya di situ sudah tertera selamat datang di hotspot SMK HKTI 2. Nah, kalau masih belum berubah, itu tulisannya seperti ini ya. Please log on to use the internet hotspot service. Nah, silakan tulisan itu kalian rubah sesuai dengan permintaan di soal. Oke, karena di sini sudah terubah. Kemudian di bagian bawah powered by-nya silahkan sesuaikan untuk diganti dengan nama praktikum kita atau nama siswanya. Rainaldi. Oke, kalau sudah, ini silahkan kamu simpan. Nah, close. Jika sudah disimpan, kita buka mikrotiknya lagi. Di sini, saya geser ke sebelah kanan. Nah, yang mana nanti untuk login ini kita upload lagi ke mikrotiknya. Caranya tinggal klik filenya, diklik, tahan, geser, drag ke bagian sini. Di antara login dan logout, pastikan langsung di file loginnya. Lepaskan. Nah, jika sudah, ini sudah terupload. Jika sudah, kita lanjut untuk menguji coba hotspot wirelessnya. Yang mana kita coba scan dulu untuk SSID-nya apakah sudah terdeteksi atau belum. Nah, di sini sudah terdeteksi ya. Diklik. Pastikan ketika klik connect suruh memasukkan password yang sudah kita buat tadi. 123456778. Kita pastikan. Kalau sudah klik next. Jika sudah, nanti kita diarahkan ke tampilan hotspot loginnya. Yang mana jika sudah benar, kita pasti diarahkan ke sini dan tulisannya sudah berubah. Yang mana tadi powered by-nya sudah saya rubah menjadi nama saya. Nah, sekarang kita coba untuk login dengan user kepala sekolah. Kemudian passwordnya 123. Klik connect. Nah, di sini sudah berhasil masuk. Kita cek saja di mikrotik pertamanya, di menu hotspot aktifnya apakah sudah masuk untuk user kepala sekolahnya. Oke, ini sudah masuk ya dengan user kepala sekolah. Berarti untuk konfigurasi mikrotik pertama, yang mana di sini dipakai sebagai WiFi router boardnya sudah selesai. Kita lanjut ke konfigurasi router board mikrotik kedua, yang mana di situ dipakai untuk switch modenya. Nah, kita
hubungkan komputer kita dengan mikrotik kedua, ya. Masukkan kabel jaringannya ke Ether 3 pada mikrotik 2-nya. Di sini tadi sudah terhubung. Oke, ini ya. Mikrotik keduanya kita masuk. Kalau sudah masuk, langkah yang pertama kita ganti dulu untuk identitinya. Kita sesuaikan di sini, kita menggunakan sebagai switch mode. Oke, kita konfigurasi untuk mikrotik keduanya. Langkah pertama kita masuk ke menu bridge. Kita buat bridge-nya terlebih dahulu. Klik Add, namanya bridge 1 saja. Kalau sudah, klik OK. Selanjutnya kita konfigurasi untuk port yang akan kita bridge-kan. Yang mana yang akan kita bridge, yaitu mulai dari Ether 1 sampai Ether 4. Caranya klik menu port, tambah, interface-nya kita arahkan ke Ether 1, bridge 1, OK. Tambahkan lagi Ether 2, bridge 1, OK. Yang ketiga, Ether 3, bridge 1, OK. Sini biasanya mikrotiknya akan restart dan nanti akan login kembali. Nah, kita lanjutkan, tambahkan bridge untuk Ether 4-nya. Nah, konfigurasi port bridge sudah selesai. Langkah selanjutnya kita konfigurasi untuk switch port dan switch VLAN-nya. Yang mana kita masuk ke menu switch, kemudian pilih port. Di sini untuk port terangnya itu diarahkan ke Ether 1. Jadi kita klik 2 kali dari Ether 1. VLAN modenya yaitu secure. VLAN headernya itu kita pilih add if missing. Untuk VLAN ID-nya kita kosongkan, klik OK. Selanjutnya Ether 2-nya kita rubah modenya jadi secure dan headernya kita ganti always strip. Ya. Kemudian VLAN ID-nya untuk Ether 2 yaitu 10, jangan lupa. Kemudian Ether 4-nya untuk VLAN kedua atau VLAN 20-nya modenya secure, headernya kita pilih always strip. Jangan lupa VLAN ID-nya 20. Oke. Dan yang terakhir, kita setting pada bagian switch VLAN-nya. Switch VLAN kita tambahkan VLAN ID 10 itu diarahkan ke port 1 dan juga port Ether 2. Oke. Ditambahkan lagi VLAN ID 20 masuk ke Ether 1 dan juga Ether 4. Nah, jadi untuk konfigurasi mikrotik kedua sebagai switch mode router bootnya sudah selesai. Langkah selanjutnya kita melakukan pengujian klien, yang mana hotspotnya tadi sudah jadi, bisa dipakai untuk browsing internet. Langkah selanjutnya kita coba ngecek pada bagian konfigurasi VLAN 1, yaitu VLAN 1 itu siswa, yang mana itu kita hubungkan ke Ether 2 laptop kita. Jadi kita coba hubungkan. Di sini saya disconnect dulu untuk laptopnya. Kita hubungkan dulu untuk mikrotiknya, yang mana mikrotik 1 Ether 2 kita hubungkan ke mikrotik 2 di Ether 1 dengan kabel jaringan.
nanti untuk pengujiannya, kalau untuk VLAN 1 laptop kita diarahkan ke Ether 2 di mikrotik keduanya sesuai pada gambar ya, jangan lupa. Kita coba hubungkan di sini ya. Laptop saya kita hubungkan ke mikrotik kedua, masuk ke Ether 2. Nanti jika berhasil, itu akan mendapatkan IP sesuai dengan IP DHCP pool di VLAN satunya, yaitu 40.10 sampai 50. Kita tunggu. Di sini kita pastikan dulu untuk IP-nya jangan lupa di obtain dulu ya. Dikosongkan karena kita akan menerima IP secara DHCP. Oke ya, di sini sudah dapat network 19 dan di sini sudah ada keterangan internet akses. Kita cek dulu apakah memang benar dapat IP dari VLAN 1. Nah, di sini sesuai ya. VLAN 1 yaitu 40.10 sampai 50 untuk kliennya dan saya dapatnya 40.50. Nah, di sini konfigurasinya sudah berhasil. Kita coba cek ke internet apakah memang bisa dipakai untuk internetan. Kita coba masuk ke Dapodik. Nah, oke ya. Berarti VLAN ID 1 atau VLAN ID 10 itu sudah berhasil. Kita coba untuk pengujian yang Ether 4 VLAN 2 gurunya. Oke, kita pindahkan dulu untuk kabelnya dari laptop ke Ether 4. Pastikan nanti dapat IP dari DHCP pool Ether 2, Ether 4-nya ya, di VLAN 2. Kita cek lagi di sini. Network 19. Nah, di sini dapatnya 192.168.60.50. Jadi untuk VLAN 20-nya untuk guru sudah berhasil juga mendapatkan IP dari mikrotik kedua. Kita coba untuk browsing. Oke ya, kita mengunjungi berandanya Dapo Kemendikbud.id. Nah, di sini sudah berhasil dipakai untuk internetan. Oke, untuk pembahasan soal uji kompetensi paket kedua tahun 2023 jurusannya TKJ sudah berhasil. Jadi silahkan nanti kalian bisa coba di lab ataupun di rumah ya untuk latihan. Semoga berhasil dan di sini insya Allah nanti saya akan cantumkan juga untuk pembahasan pada video kali ini di deskripsi. Oke, sampai di sini dulu untuk pembahasannya. Semoga bermanfaat. Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan bisa ketik di kolom komentar. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.